Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, konten kali ini masih melanjut konten-konten yang lalu, yaitu membangun pondasi spiritualitas. Yaitu ini pondasi yang keenam, yaitu pemahaman bahwa adil itu justru yang berbeda. Sahabatku, kenapa membangun pondasi spiritualitas ini sangat penting untuk mendasari semua sikap dan perilaku kita, karena dengan memahami atau membangun pondasi spiritualitas ini ada dasarnya bahwa kita melakukan kegiatan ini semata-mata nanti itu karena Allah gitu ya, dan kita berbuat sesuatu agar nantinya bisa dicatat sebagai amal ibadah ya. Jadi yang keenam ini adalah adil itu justru berbeda ya. Pertanyaan sekarang, adakah sesuatu yang sama persis yang diberikan Allah kepada masing-masing orang ya? Jadi apakah kita ini diberikan sesuatu oleh Allah itu sama dengan orang-orang yang lain gitu ya? Ternyata tidak ada. Jadi kita ini tidak pernah dikasih sesuatu yang sama oleh Allah apa saja ya. Mari kita buktikan ya. Adakah dari kita ini yang mempunyai hidung yang sama ya? Jadi masing-masing kita pasti hidungnya berbeda, entah itu bentuknya, besarnya, dan lain sebagainya. Itu masih pasti berbeda. Kemudian siapa yang mempunyai bibir sama? Ya, pasti tidak ada juga gitu. Jadi pasti berbeda-beda. Masing-masing orang itu nggak pernah ada yang bibirnya sama persis gitu. Kemudian yang mempunyai sifat yang sama, itu juga tidak ada. Jadi masing-masing orang mempunyai sifat sendiri-sendiri, bahkan berbeda-beda. Kemudian yang mempunyai rezeki sama, itu juga tidak ada. Masing-masing orang rezekinya berbeda-beda gitu. Kemudian yang mempunyai harta yang sama, itu juga tidak ada, pasti beda gitu. Masing-masing orang pasti beda. Kemudian yang mempunyai istri atau suami yang sama, nah ini malah beda, tidak pernah ada kita punya istri atau suami yang sama, jelas tidak. Kemudian yang mempunyai umur yang sama, itu juga tidak ada, pasti berbeda, entah itu beda 1 menit, 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari, itu pasti berbeda. Jadi tidak pernah ada yang sama gitu. Nah, Allah itu maha adil ya. Jadi tidak ada yang tidak mengatakan bahwa atau ada yang mengatakan Allah itu tidak adil, tidak ada. Semua ya orang pasti bilang bahwa Allah itu tidak hanya adil tapi maha adil ya. Tetapi ya memberikan kepada kita tidak pernah ada yang sama. Jadi Allah itu maha adil, tetapi tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, masing-masing orang itu yang sama, itu tidak ada. Ya, yang kedua, artinya berarti adil itu hakikatnya adalah tidak sama atau berbeda. Kenapa seperti ini? Karena Allah itu maha adil, tetapi memberikan kita itu tidak sama. Ya, berarti adil itu adalah tidak sama atau berbeda. Ya. Bayangkan jika Allah itu memberikan kepada setiap orang itu sama. Ya, dunia ini pasti sepi atau mungkin tambah ramai gitu ya. Jadi karena kita diberikan sesuatu yang sama. Ya, karena Allah itu maha adil, sehingga memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sama. Tetapi banyak orang yang ingin diberikan sesuatu yang sama dengan orang lain. Nah ini kan karena pemahamannya yang belum pas ya, sama nuruti hawa nafsu,
sehingga banyak orang ya itu menginginkan atau ingin diberikan sesuatu yang sama. Contoh yang gampang, kalau di dalam dunia kerja temannya naik pangkat, kita minta disamakan. Kenapa kok saya tidak? Yang lain kok bisa, kok saya tidak? Kenapa yang lain diberi seperti ini, sebanyak ini kok saya tidak? Nah, kita kadang-kadang seperti itu ya, karena kita tidak paham dan mungkin karena hawa nafsu ya, ego kita gitu ya. Ini gambaran bahwa Allah itu maha adil, tetapi memberikan profesi kepada kita itu masing-masing berbeda ya. Ada petani, ada buruh, ada manajer, ada pedagang, ada kiai ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau semua orang itu dibikin manajer semua, atau semua orang itu oleh Allah dikasih profesi yang sama, petani semua. Nah, mungkin tidak ada kehidupan ini gitu ya. Jadi semua ini ya sudah diatur oleh Allah pada posisinya masing-masing ya. Makanya kita ini harus menyadari bahwa adil itu justru yang berbeda. Nah, ya, dengan memahami bahwa adil itu berbeda, ya ini maknanya atau pesan moralnya atau hikmahnya kita bisa memahami bahwa adil itu berbeda, maka yang pertama kita bisa menekan atau menghilangkan rasa dengki dan iri hati. Ya, jadi karena kita ini paham bahwa Allah itu maha adil, memberikan sesuatu kepada orang itu tidak sama, sehingga kita bisa menekan atau menghilangkan rasa iri hati gitu. Karena memang Allah itu memberikan rezeki tidak sama, katakanlah begitu. Kenapa orang sebelah kok bisa beli mobil, padahal kita sama-sama bekerja, golongannya sama, tetapi yang namanya rezeki kadang-kadang juga bisa berbeda gitu, bukan kadang-kadang ya berbeda gitu. Kemudian yang kedua, bisa memahami jika orang lain itu melebihi keadaan kita ya. Jadi kalau kita ini paham bahwa adil itu berbeda, kita ini bisa memahami kalau ada orang yang melebihi keadaan kita. Jadi kita tidak masalah gitu loh. Ada orang lain yang lebih dari kita gitu, karena memang tidak sama tadi itu. Kemudian memahami bahwa keadilan Allah itu justru ya, keadilan Allah itu justru terletak pada perbedaan itu ya. Karena kita paham bahwa Allah itu maha adil dan Allah itu memberikan kepada kita tidak sama, justru kita memahami bahwa keadilan Allah itu justru terletak pada perbedaan itu. Sehingga kalau ada satu yang berbeda, kita bisa memahami. Kemudian manusia di mata Allah itu memang berbeda. Ya, ini maksudnya begini. Jadi kita ini di mata Allah itu ya berbeda-beda. Ya, terutama dibedakan dari takwanya. Ya, mungkin Allah tidak melihat kekayaan tapi takwanya. Tapi kekayaan pun itu kan bisa menjadi sarana untuk takwa. Jadi intinya bahwa Allah itu tidak sama memandang orang. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya, paling baik takwanya. Berarti kan ada orang yang agak baik, ya, terus jelek dan lain-lain. Jadi memang berbeda-beda tergantung kepada takwa kita, begitu. Kemudian kalau kita sudah bisa memahami bahwa adil itu berbeda, ya kita akan menerima ketentuan Allah. Jadi kalau orang Jawa itu bilang nrimo ing pandum. Ya, demikian sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.